Ya, untuk analisis univariate deskriptif, kemudian regresi logistik dan validitas reliabilitas, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka client 0201 data dan hasil. Nah ini ya, nah ini dibuka. Nah dari data ini kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Jadi kita buat dulu seperti ini ya susunannya. Kemudian ini adalah TX ini ya, TX1 sampai dengan TX3. Ini adalah total score. Kemudian yang Y ini bentuknya kategori ya atau nominal. Di sini ada dua, satu itu ya dan 0 itu adalah tidak. Nah seperti ini tabulasinya. Kemudian data ini kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Oke. Nah di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Namun pada SPSS ini di versi berapapun sama saja ya. Kita tunggu sebentar. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik variable view. Nah, ini kita copy ya. Ini kita copy. Nah, seperti ini kita copy, kemudian kita paste di sini di name. Selanjutnya untuk nama dari ini ya, dari variabelnya. Nama dari variabelnya. Dan kemudian untuk Y ini kan ada dua ya, ada dua kategori. Ini kita masukkan ya kategorinya. Kita klik value, kita tulis, kita ketik di sini ya 0. 0 itu adalah tidak, 1 adalah ya. Klik add. Oke. Nah selanjutnya setelah seperti ini kita masuk ke data view. Kita masukkan data ini ya, data ini seluruhnya. Kita copy seperti ini, lalu kita paste. Nah setelah seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah uji univariate deskriptif terlebih dahulu. Caranya seperti ini, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu kita klik ini ya frequencies. Nah ini kita masukkan ya dari x1.1 sampai dengan x2.4. Nah kita masukkan seperti ini karena untuk x3 ini ya, x3 ini kan bentuknya seperti ini ya, pecahan seperti ini, ada 3000 seperti ini ya, 3000, ada yang 0, ada yang lain. Nah ini kita menggunakan nanti nilai min max, rata-rata dan deviasi. Nah kalau ini kita gunakan ini ya, kita gunakan deskriptifnya. Jadi menjelaskan nanti yang menjawab 4 itu udah berapa, yang menjawab 5 itu udah berapa, dan yang menjawab 6 itu udah berapa, seperti itu. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan juga ini ya, intensi. Nah seperti ini. Oke, lalu kita klik OK. Nah seperti ini ya untuk hasilnya. Ini adalah untuk analisis deskriptif yang pertama ya. Kemudian untuk yang X3, caranya klik analyze, deskriptif statistik, kita pilih menu deskriptif. Nah kita masukkan ini ya,
dan total skornya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi ini adalah analisis deskriptifnya ya. Nah, kemudian setelah selesai seperti ini, bisa di save dengan mengklik icon yang ini, atau kita bisa juga langsung interpretasikan. Nah, caranya seperti ini ya. Ini kita copy dulu, kemudian kita masukkan ke Excel supaya lebih mudah interpretasinya dan lebih rapi. Nah, seperti ini, kemudian kita rapikan dulu. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buat tabelnya. Nah, ini adalah tabel deskriptif yang sudah saya buat ya, seperti ini. Jadi ini di copy seperti ini ya, di copy kemudian paste seperti ini. Nah, ini adalah jawaban 1. Nah, untuk yang skor 2 ini juga sama, copy kita paste seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang persentase, ini saya menggunakan rumus persen seperti ini. Oke, nanti bisa diikuti ya. Dan untuk yang ini, yang X3 ya, ini seperti ini ya. Jadi tinggal dirapikan saja tabelnya. Nah, tadi yang seperti ini, kemudian dirapikan menjadi seperti ini. Oke, setelah analisis deskriptif, kita lanjut ke uji validitas reliabilitas. Nah, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita uji ini dulu ya, validitasnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan X1.1 sampai dengan X119 dan total skornya. Nah, seperti ini ya. Atau kalau misalkan sulit, bisa ini, bisa satu persatu. Nah, seperti ini. Sama saja ya caranya ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah untuk uji validitasnya. Jadi untuk validitas ini ada 2 nilai ya. Nanti kita jelaskan. Kita lanjut dulu ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Kita masukkan X1.1 sampai dengan X1.19 ke dalam kolom item. Nah, untuk yang reliabilitas ini tidak menggunakan total score. Jadi hanya skor dari kuesionernya saja. Klik OK. Nah, ini adalah hasil uji reliabilitasnya. Nah, ini saya jelaskan ya untuk interpretasinya. Jadi untuk uji validitas itu ada 2 nilai yang kita perhatikan. Nah, yang diperhatikan itu hanya ini, hanya kolom terakhirnya ya. Jadi untuk yang ini itu bisa diabaikan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah nilai dari person correlation dan seek total. Nah, untuk person correlation nilainya ini ya, nilainya adalah 0,880. Di sini ada bintang 2 di belakang. Nah, bintang 2 ini tandanya adalah valid ya. Untuk seek total ini ya bawahnya. Nah, ini nilainya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini 0,000 artinya lebih kecil dari 0,5. Jadi untuk X1.1 ini dapat dikatakan valid ya, karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,000. Nah, kemudian untuk yang person correlation yang ini kita harus bandingkan dengan R tabel ya. Nah, ini adalah R tabelnya ya, sudah saya tandai. Jadi R tabelnya adalah 0,176. Jadi nilai ini ya, nilai R nya ini harus lebih besar dari 0,176. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dari pengujian ini dapat kita ketahui bahwa seluruhnya itu sudah lebih besar dari 0,176 dan ini ya, seek totalnya ini atau signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka seluruhnya dapat dikatakan valid. Nah, selanjutnya untuk uji reliabilitas ya, ini ya, untuk uji reliabilitas itu nilainya 0,976. Nah, ini lebih besar dari 0,6, maka ini dikatakan reliable karena standarnya itu adalah 0,6. Nah, seperti itu ya. Dan untuk variabel X2 sama ya, caranya seperti ini.
Oke, selanjutnya kita ke uji regresi logistik. Nah, untuk regresi logistik caranya seperti ini ya. Klik analyze, kemudian regression, kita pilih menu sini, binary logistik. Nah, kita masukkan X1 ini ke dependent, kemudian X1 sampai dengan X3 seperti ini, masukkan ke kategoris. Covariates, sorry. Lalu, nah ini kita biarkan default, save ini kita biarkan default. Nah, option kita centang ini ya, Hosmer Lamshaw goodness of it. Nah, ini untuk goodness of it-nya. Kemudian kita centang juga ini untuk melihat nilai dari CI-nya ya, seperti ini. Kemudian continue, style kita biarkan default, kemudian bootstrap juga kita biarkan default ya. Jadi yang dirubah itu hanya yang optionnya saja. Klik OK. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jadi di sini ada model summary, kemudian ini ya Hosmer, dan ini variable in equation. Jadi 3 tabel ini yang digunakan. Jadi untuk yang Hosmer ini adalah untuk yang model fitnya. Jadi model fit ini nilai sig-nya harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini sudah lebih besar ya, maka model ini dapat digunakan, model regresi logistiknya. Kemudian untuk model summary di sini menunjukkan nilai R square-nya. Nah, ini ya. Jadi R square-nya itu yang digunakan adalah nilai dari ini Nagel-Kerke R square. Nah, ini yang digunakan ya. Nah, ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa pengaruh X1 sampai dengan X3 itu terhadap Y sebesar 54,0%. Nah, sisanya yang 46 ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini adalah pengujian koefisien untuk yang regresi logistik. Kita lihat di sini ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah nilai B ini adalah beta, signifikasi, dan ini ya XPB itu expected B. Nah, untuk B ini menunjukkan pengaruhnya ya, pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian sig ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Dan ini expected B atau CI ya. Nah, ini menunjukkan besaran ini ya, besaran pengaruhnya itu dia itu urutan keberapa gitu, menjadi faktor yang terpenting atau tidak, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk yang X1 itu memiliki pengaruh positif ya. Ini positif, namun sig-nya dia lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Nah, karena ini tidak signifikan, ini tidak bisa menjadi faktor utama. Nah, kalau X2 itu berpengaruh positif signifikan. Nah, ini menjadi faktor yang utama ya, karena nilai dari expected B-nya ini itu lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Dan untuk yang human capital ini juga sama ya, tidak berpengaruh. Jadi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Seperti itu ya untuk analisis dan interpretasinya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.